Peduli Dakwah, Ponpes As-Sunnah Makassar, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berpikir. Sakinah Indonesia. Labbaik la syarika lak labbaik. Siapa yang menghentikan ibadah haji? Dan apa solusinya? La syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan taufik dari Allah Jalla wa ala kita bisa dalam program acara yang di Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah Indonesiaku. Sebuah program yang mengangkat isu-isu terkini, mendengar opini masyarakat, dan tentunya mengupas masalahnya tersebut dengan narasumber yang ahli dan terpercaya. Sakinah Indonesia membangun kesadaran berbangsa, tata cara bernegara, berperilaku cinta tanah air, berwawasan Nusantara, serta memiliki ketahanan nasional dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kali ini Sakinah Indonesiaku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang berjudul siapa yang menghentikan ibadah haji dan apa solusinya. Alhamdulillah kita akan menghadirkan beberapa pemateri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terlebih dahulu ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada seluruh pemateri kita. Yang pertama, pemateri kita adalah Bapak Dr. Ali Yafid, SAG, MPDI, Hafizahullah Ta'ala. Selamat datang, Pak Ali Yafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Ali Yafid, Hafizahullah adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kantor wilayah, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pemateri kita yang kedua adalah Bapak Ardiansa Arsad, LC. Selamat datang Pak Ardiansa Arsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Ampuri DPD Sulampuah. Jadi Ampuri ini para netizen, para pemirsa, pendengar setia Radio An-Nasiha adalah Asosiasi Publik Indonesia. DPD Sulampuah. Ini Sulampuah ini baru, kalau para pendengar yang baru mendengar Sulampuah ini, ini wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Selamat datang Pak Ardiansa Arsad. Dan pemateri yang ketiga adalah guru kita yang mulia, Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu fikum. Baik, para pendengar Radio An-Nasiha dan subhanallah, para netizen di seluruh dimanapun Anda berada, kita ingatkan bahwa Sakinah Indonesiaku ini disiarkan di 3 kota. Yang pertama di Radio An-Nasiha 88,2 FM
disiarkan juga secara live di Radio Syiar Tauhid 675 AM Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan di Radio Al-Madinah 107,9 FM Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Ya, dan tidak lupa kami ingatkan ya kepada seluruh jamaah yang ingin mendengarkan, kami juga menyiarkan di channel YouTube, di TV An-Nasihah, di Hafayu TV, dan tentunya sebelum kita mulai, kami sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung acara kita, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, lalu Ampuri Sulampua, Harian Pagi Fajar, lalu Lembaga Isalam, lalu Pesantren As-Sunnah Makassar, ya, Yayasan Peduli Dakwah, dan tentunya Markas Dakwah untuk bimbingan, taklim, dan keamanan berpikir. Baik, para pemateri yang kami muliakan, alhamdulillah, ya kita sudah lewat 20-an menit, ya kita akan langsung ya mendengarkan pembahasan dari pemateri yang pertama, yaitu Bapak Dr. Ali Yafid SAG MPDI, Kepala Bidang Penyelenggara Haji Umroh Sulawesi Selatan. Ya subhanallah, tentu Pak Ali Yafid kami ingin mendengarkan. Ya subhanallah, ya bagaimana tanggapan Bapak terhadap judul dari ya acara kita pada pagi hari ini, yaitu subhanallah barakallahu fikum, ya siapa yang menghentikan ibadah haji dan apa solusinya untuk kita, tentunya terutama kaum muslimin, para calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh di Tanah Suci Mekah. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi, ya, yang saya hormati dan saya muliakan adinda saya Ketua Ampuri, ya, Sulampua, Adinda Saksa, yang saya hormati host dan seluruh pemeriksa Zoom meeting yang sempat bergabung dalam acara Sakinah Indonesia. Pertama-tama saya menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan masyarakat Indonesia bisa tentang apa yang hari ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, ya saya menanggapi dulu judul ini. Siapa yang menghentikan ibadah haji dan apa solusinya? Saya kira judulnya sedikit agak keliru mungkin, ya, karena ibadah haji tidak terhenti, hanya dibatasi. Jadi pelaksanaan haji itu tetap berlangsung di Arab Saudi, dan itu dikhususkan bagi warga Arab Saudi dan para ekspatriat atau warga negara di luar Arab Saudi yang tinggal di Arab Saudi, itu termasuk Indonesia. Ya, ini solusinya saya kira nanti kita bahas sama-sama apa solusi yang harus kita lakukan sehingga pembatasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dan 2021 ini insya Allah ke depan tahun 2022 yang akan datang bisa terlaksana dengan baik. Khusus agama menanggapi masalah ini karena pada tanggal 3 Juni yang lalu Menteri Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama 660 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah untuk musim haji tahun 2021. Apa pertimbangannya sehingga Pak Menteri, pemerintah dari hal ini, Kementerian Agama melakukan itu? Pertama, bahwa di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji itu berfungsi memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah.
Ya, kemudian yang kedua, pertimbangan kedua kenapa keputusan itu keluar bahwa Indonesia wajib melindungi warga negaranya dari keselamatan, kesehatan dan keamanan. Saya kira itu yang terpenting. Kemudian pertimbangan kedua kenapa keluar pembatalan KMA itu adalah situasi pandemik untuk seluruh negara ini masih belum melandai atau masih berlangsung. Malah hari ini saya kira Indonesia sangat krisis tentang suasana pandemik pada saat ini. Kemudian yang ketiga, belum adanya MOU dan kuota yang diberikan Arab Saudi oleh Indonesia. Saya kira itu ada beberapa alasan, diantaranya 4 itu, sehingga keputusan Menteri Agama itu dikeluarkan untuk pembatalan pemberangkatan jamaah haji untuk musim haji tahun 2021 ini. Kemudian saya mau berandai, seandainya apa dampak jikalau musim haji tahun 2021 ini diberangkatkan. Pertama, dampaknya adalah tidak adanya jaminan jemaah tidak tertular dari penyebaran virus. Saya kira itu yang terpenting. Ya, siapa yang bisa menjamin warga negara kita ini tidak tertular virus ketika di aktivitas pelaksanaan haji di Haramain itu dilaksanakan? Ini pertanyaan pertama ketika harus timbul masalah ketika penyelenggaraan haji itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, prosesi ibadah itu dibatasi dan diatur dengan sangat ketat. Saya kira ketika nanti penyelenggaraan ibadah haji ini dilaksanakan, jangan berpikir bahwa penyelenggaraan ini sama sebelumnya, yaitu normal. Ketika suasana pandemik seperti ini, saya kira Arab Saudi membuat pembatasan penyelenggaraan ibadah haji. Ya, ibadah-ibadah itu sangat-sangat dibatasi. Kemarin kita khusus Sulawesi Selatan untuk bidang penyelenggaraan haji itu sudah bekerja keras, ya, bekerja sangat kuat bagaimana mempersiapkan jamaah haji kita untuk Sulawesi Selatan untuk menyambut penyelenggaraan. Tanggal 3 Juni itu keluar KMA 660. Ya, buktinya bahwa di kantor wilayah ini semua paspor jamaah itu sudah terkumpul. Yang jumlah jamaah kita di Sulawesi Selatan ini ya untuk kuota 2020-2021 itu ya 7.272 orang dan semua paspornya sudah. Kemudian persiapan kita itu bahwa seluruh jamaah itu sebahagian besar sudah diperintahkan untuk melakukan vaksin untuk persyaratan untuk masuk Arab Saudi. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian manasik hajinya 2 tahun ini cukup luar biasa. Ya, makanya saya selalu katakan bahwa hikmah pembatalan ini sebetulnya ya itu jamaah bisa paham lebih mendalam dan lebih mempermantap tentang manasik haji mereka. Ya, karena kita selalu saksikan dan melihat realita bahwa jemaah haji kita itu ketika melaksanakan haji itu manasik hajinya itu di pihak ketiga. Kadang-kadang kalau kita tanya jemaah, hafal enggak rukun haji, wajib haji, sunat haji, mereka tidak paham. Yang dia tunjuk, iya saya enggak paham. Kenapa mau naik haji? Ya karena ada pembimbing ibadah, ada ketua kloter, ada tim kesehatan, itu kan namanya manasik haji pihak ketiga. Nah, ketika haji ini batal, ya untuk diberangkatkan, saya kira semua yang terkait menyangkut persoalan penyelenggaraan haji Sulawesi Selatan khususnya itu bisa bekerja keras bagaimana supaya jemaah yang masuk daftar list 7.272 orang ini bisa mempermantap manasik hajinya. Saya lanjutkan lagi menyangkut persoalan kuota kita untuk Sulawesi Selatan ini sekarang sudah berkisar 241.000 daftar list untuk Sulawesi Selatan dengan kuota per tahun itu 7.272, maka kalau dipresentasekan dirata-ratakan untuk 24 kabupaten kota itu 34-35 tahun ke depan. Namun ada kabupaten yang daftar tunggunya rendah seperti Endrekan dan Luwu itu sekitar 20 tahun, tetapi ada yang paling tinggi yaitu
Bantaeng sekitar 46 nih. Jadi ini makanya sangat saya bersyukur hari ini, mudah-mudahan Ampuri ada solusi yang ditawarkan untuk saya bawa untuk nanti pertemuan dengan Dirjen WHO untuk dibicarakan bersama apa solusi. Saya kira untuk tahun 2021 solusinya hanya bagaimana mengantisipasi atau meredam wabah pandemik ini bisa selesai. Kalau itu insya Allah akan normal kembali, dan untuk penambah tergantung lobby atau mungkin peran antara Indonesia jamaah tahun ini kan itu tadi yang pertama aturan COVID, kemudian kan itu tadi aturan COVID, kemudian Kepala Bidang PHU diundang oleh Dirjen PHU untuk membicarakan manasik haji masa pandemik. Nah, saya kira ketika manasik haji masa pandemik ini bisa kita di Sulawesi Selatan ini apa ya, pengetahuannya tentang haji itu komplit, malah yang sunat itu bisa dijadikan sebagai rukun ya, karena kadang-kadang mereka lebih memprioritaskan sunat-sunatnya dibanding dengan, artinya lebih muncul sunat-sunatnya dibanding rukunnya. Ya, ketika pulang umpamanya dari haji, yang ditanya jamaah itu atau masyarakat itu berapa kali apa baiknya tidak. Kemudian ziarah itu dibatasi atau diharamkan. Nah, ini juga yang menjadi perhatian jamaah kita. Ya, antusias ziarah yang bersejarah. Kamu bayangkan ketika kemarin apa istilahnya tim krisis itu sudah memetakan kita kuota sekitar 5%. Ya, mudah-mudahan Arab Saudi membuka. Ternyata sampai deadline tanggal 3 Juni itu untuk persiapan pemberangkatan jamaah itu sangat sedikit waktunya, atau sangat mungkin sudah tidak memungkinkan lagi ketika 5% itu jamaah haji harus tinggal main itu hanya 18 hari. Di apa saat ini ya alur protokol kesehatannya atau pemberangkatannya itu saya ceritakan sedikit, bahwa ketika tahun ini jadi, maka pertama jemaah ketika mau masuk asrama haji harus asrama haji itu akan dikarantina selama 3 atau 4 negatif silakan diberangkatkan, yang negatif silakan pemerintah ambil untuk isolasi mandiri. Ya, sampai di sana harus diisolasi. Hari keempat itu harus di-PCR, kemudian setelah negatif baru dia pakaian ihram untuk menuju Tanim untuk ya, pembatasan di Mekah itu atau di sekitar Ka'bah itu juga seperti itu ya, bahwa hadir di Ka'bah itu ya maksimal sampai 3 kali aja dalam musim haji tahun ini kalau jadi. Tapi yang sampai hari ini tanggal 3 itu keluar MA 660 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Kemudian apa yang ditimbuk teman-teman sahabat semua, inilah yang terjadi karena dampak ketika pembatalan itu diambil. Yang pertama timbul pro dan kontra. Ya, hari ini kenapa kita harus bahas masalah ini, pembatalan ini, karena memang ada yang pro dan ada yang kontra tentang masalah ini. Makanya yang pro kita tetap memberikan supaya memberikan penjelasan jemaah kita supaya
pemberangkatan tahun 2020. Tapi yang kontra ya saya kira banyak alasan-alasan yang mungkin harus disampaikan kepada kita atau pertanyaan-pertanyaan yang kepada kita. Ya, siapa yang istilahnya yang mungkin yang belum mau menerima dengan berita hoax. Ya, hari ini luar biasa itu. Menyangkut persoalan pemberian kuota itu luar biasa. Menyangkut persoalan Indonesia punya utang, luar biasa kan hoaxnya ketika pembatalan itu terjadi. Kemudian yang paling urgent untuk jamaah, antrian itu tambah panjang, ya, antrian itu tambah panjang. Bagaimana, masih bisa lanjut berapa menit lagi? Ya, bisa Pak. Ya, 3 menit lagi boleh. Lagi? Silakan. Masih bisa? Masih Ya, ada bisa. waktu? Masih sedikit 3 menit. Ya. 4 menit, ya. Yang ketiga, dampaknya ketika pembatalan itu antriannya lebih panjang. Yang kemarin Banteng itu 44 tahun, akhirnya mundur jadi 46 tahun. Kemudian yang keempat, usia jamaah kepada seluruh pemirsa semuanya bahwa di kantor wilayah ini setiap hari ada jamaah kita yang melakukan pelimpahan porsi bagi calon yang sakit, istilahnya tidak bisa lagi disembuhkan, yang tidak mampu lagi ke tanah suci, atau yang paling fatal banyak sekali yang sudah meninggal dunia. Itu dilakukan pelimpahan porsi kepada ahli warisnya. Sampai hari ini tetap berlangsung untuk pelimpahan porsi untuk pemberangkatan yang masuk daftar list tahun 2021. Kemudian ada dampak juga pemberitaan yang begitu masif tentang pembatalan porsi dan pengambilan pelunasan oleh jamaah. Ini juga banyak laporan dari bank karena banyak jamaah yang bertanya-tanya kepada bank untuk mengambil pelunasan. Bahkan Kementerian Agama Kabupaten Kota itu terbuka ya untuk melayani jamaah yang sudah melunasi untuk dikembalikan pelunasannya jika itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, saya mengharap bahwa setoran awalnya jangan sampai ditarik, karena kalau sehari ini ditarik setoran awal, maka dia harus memulai lagi untuk pendaftaran. Untuk Sulawesi Selatan, untuk hari ini, untuk seluruh kabupaten kota. Ya, itu. Kemudian sekali lagi ada juga yang menyatakan bahwa sebetulnya kronologis tentang pembatalan ini saya kira berawal dari teman-teman atau mungkin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah memang menyiapkan penyelenggaraan haji ini secara dini, mulai membentuk, kemudian melibatkan semua stakeholder dalam perhajian. Saya kira banyak kementerian yang terlibat dalam perhajian. Hanya saya katakan bahwa keputusan KMA anak ini keluar memang sudah melalui sudah melalui beberapa informasi yang dilakukan, sehingga ini sangat sangat tepat untuk dilakukan seperti itu oleh Menteri Agama. Yang untuk negara-negara pengirim jamaah untuk mengirimkan jamaahnya, dan dikhususkan penyelenggaraan haji tahun 2021 ini bagi warga Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Saya kira itu yang mungkin pertama. Nanti kita banyak bicaralah pertanyaan, membahas melalui diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Andre, salam buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ali Yafid, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi dan penjelasan Bapak Dr. Ali Yafid atas ya judul ya sampai dikritik ya, betul ya, makanya subhanallah ibadah haji kita tidak berhenti ya, subhanallah, tetapi tetap berjalan di kota suci Mekah sana, hanya dibatasi oleh pemerintah ya atau kerajaan Saudi Arabia. Dan tentunya apa yang disebutkan oleh Bapak Dr. Ali Yafid ya di 2 poin pertama itu sudah mencukupi ya, di mana pemerintah kita ya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia ya memutuskan karena perlindungan Republik Indonesia kaum muslimin, ini sudah sangat mencukupi untuk memutuskan membatasi ibadah haji bagi warga negara kita ya, ditambah dengan hal-hal yang teknis seperti belum adanya MOU ya dan kuota dari kerajaan Saudi Arabia. Baik, kita akan lanjutkan kepada pemateri kita yang kedua ya, karena tentu pembatasan ibadah haji dan umroh ini ya tidak bisa tidak sangat berdampak kepada para penyelenggara ya haji dan umroh ya, teman-teman para pengusaha ya tour dan travel serta asosiasinya. Maka kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dan penjelasan Bapak Ardiansa Arsat LC ya, Ketua Ampuri DPD Sulampua ya. Beliau ini subhanallah adalah mahasiswa Cairo University. Jadi subhanallah, barakallahu fiik, di Mesir sana ya. Juga beliau adalah alumni Pondok Pesantren Gontor dan sekarang menjadi Ketua Ampuri DPD Sulampua dan Sekjen dari Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah di DPD Goa Sulawesi Selatan. Dan sekarang beliau adalah seorang pengusaha, Direktur Arafsyah Group ya, pengusaha di bidang berbagai bisnis, dan tentunya salah satunya adalah tour dan travel haji dan umroh. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Bapak Ustadz Andri Masa atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang saya cintai, Kakanda Al-Ustadz Dr. Haji Ali Yafid selaku Kabid Bidang Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan, Kemenak. Yang saya muliakan dan yang saya cintai, Guru Muhammad Sunusi dan para pendengar dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Syukuran dan yang saya banggakan pada pagi hari ini, di mana kita bisa bersilaturahmi meskipun itu bertatap muka di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Telah dipaparkan dan telah disampaikan haji ini, baik itu haji ataupun ibadah umroh yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Juni oleh Bapak Kementerian Agama, di mana hal ini tertuang dalam keputusan Kementerian Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan dan penundaan pemberangkatan ibadah haji pada penyelenggara haji di tahun 2021. Menetapkan penundaan keberangkatan jamaah haji ini adalah di mana warga negara Republik Indonesia telah memikirkan dampak negatif dan positifnya terlebih dahulu, yang di mana negara Indonesia juga
adanya keterbatasan ataupun penundaan pemberangkatan ibadah haji di tahun 2021 diakibatkan karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Alhamdulillah di pemberangkatan umroh kemarin kebetulan saya termasuk di dalamnya pemberangkatan pertama, itu ketika saya berangkat itu banyaknya keterbatasan baik dari segi ibadah ataupun pelaksanaan ibadah umroh. Kemarin saya berangkat itu di paket 13 hari, yang saya kerjakan adalah hanya melaksanakan sholat 5 waktu itu di dalam kamar ataupun di hotel. Bayangkan, kita sudah bayar mahal-mahal, ada jamaah yang berangkat yang sudah meluang, tetapi pelaksanaan ibadahnya itu hanya di dalam kamar. Masya Allah. Kenapa demikian? Bayangkan saya 12 hari di Arab Saudi, hanya 1 hari ataupun 1 kali saja saya bisa menginjakkan kaki saya untuk melaksanakan ibadah umroh di dalam Masjidil Haram. Ini menandakan bahwa adanya keterbatasan pelaksanaan ibadah. Dan kalau kita lihat, seandainya adanya pemberangkatan, kita ini sangat rumit karena kita harus mendaftarkan diri kita untuk memasuki Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah, harus mendaftar di 3 aplikasi. Di antaranya adalah Etmarna, yang kedua ada namanya Zairin, yang ketiga ada namanya Tawakkalna. Kalau misalkan orang tua yang tidak paham dengan zaman digitalisasi ini dengan smartphone, ini sangat ribet juga. Bayangkan kalau kita daftar di aplikasi, memasuki masjid itu di posko itu jam 12 siang. Kalau kita lewat dari jam yang telah ditetapkan ataupun jam 2:15, kita tidak bisa masuk di dalam Masjidil Haram dan kita harus mendaftar ulang lagi untuk masuk ke dalam masjid. Masya Allah, ini ribet sekali. Dan saya sempat berdoa, ya Allah, kalau ada memang kesalahan saya, ada dosa saya, sehingga saya terhambat untuk memasuki Masjidil Haram untuk beribadah, maka maafkanlah ya Allah. Bayangkan kalau kita hanya melihat di dalam jendela saja orang, subhanallah, Masya Allah, mungkin ada apa ini? Ada apa? Karena yang dikhawatirkan adalah adanya keterbatasan pertama, terus yang kedua adalah ini pendaftaran untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid ini memakai aplikasi yang 3 itu yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah Tawakkalna, Etmarna, ataupun Zairin. Mungkin para pendengar bisa membuktikan di Google bagaimana caranya tahapan-tahapan pendaftaran itu untuk melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Haram. Kalau kita mau ibadah di masjid-masjid, baik di masjid khususnya di Makassar, kita langsung masuk saja, silahkan. Tetapi kalau di Arab Saudi kemarin, yang saya rasakan adalah harus mendaftarkan diri kita untuk masuk di dalam masjid dengan di 3 aplikasi tersebut. Bayangkan. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah, ini yang ditakutkan nanti ketika jamaah sampai di sana, tiba-tiba lagi adanya keterbatasan ibadah, tidak fokus melaksanakan ibadah, tiba-tiba tidak yang namanya setan, akhirnya kita memfitnah lagi. Gara-gara ini lagi kita tidak bisa berangkat, gara-gara ini lagi akhirnya kita di sana pergi jiki makan, pergi jiki tidur di hotel, tidak bisa masuk di masjid. Bayangkan itu. Kalau misalkan ada ribuan orang yang akan memasuki Masjidil Haram, kita itu seperti anak TK, anak SD. Kalau kita mau masuk di kelas, itu baris berbaris. Bayangkan. Saya turun di pesawat di Bandara Internasional di Jeddah, itu keterbatasan kita itu 1 meter. Bayangkan, kita antri yang biasanya kita keluar, kalau ibadah umroh itu keluar dari pemeriksaan imigrasi, pengecekan paspor, itu hanya 15 menit. Kemarin itu 1,5 jam yang saya rasakan. Dan kita ambil sendiri koper, bayangkan. Karena ditakutkan adanya penyebaran virus tersebut. Terus yang kedua adalah, yang saya rasakan, ketika di bus, itu adanya keterbatasan, tidak boleh bersampingan, harus jaga jarak, physical distancing. Biasanya bus diisi 50, yang bisa diisi cuma 22 ketika itu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang juga. Dan alhamdulillah kami dari asosiasi Ampuri juga bukan berarti kita merasa sedih. Kalau mau dibilang sedih, kita sangat sedih. Teman-teman penyelenggara
haji dan umroh khususnya di Ampuri DPD Sulampua ini, kita tahu kita zero income selama 2 tahun ini, tidak ada pemasukan sama sekali. Dan alhamdulillah untuk membuktikan kepercayaan masyarakat, baik itu calon jamaah haji dan umroh yang ingin mendaftar, kita alokasikan untuk menyimpan dananya di bank, bukan di perusahaan, agar jamaah itu bisa percaya lagi, terus semakin trust kepada penyelenggara. Dan alhamdulillah Ampuri sendiri sangat mendukung penuh kepada ulil amri kita, khususnya Kementerian Agama atas pertimbangan keputusan itu, diantaranya terkait adalah aspek kesehatan. Alhamdulillah kita hanya di hotel tidur, di hotel sembayang, sholat, karena adanya keterbatasan. Jadi kalau ada jamaah yang mau berangkat, misalkan umur nanti dibuka, silahkan, kami tidak melarang, akan tetapi kami dari penyelenggara betul-betul akan memberikan surat pernyataan yang akan disepakati bersama. Kalau dia mau menanggung risikonya, kalau dia mau menanggung akibatnya, silahkan berangkat, karena jamaah untuk berkunjung ke Baitullah. Olehnya itu, saya pribadi sangat merekomendasikan kepada stakeholder, dalam tanda kutip di sini adalah pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama dan Arab Saudi saja secara realistis, karena kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jamaah. Seandainya di sana ada pemeriksaan swab PCR, kemudian tiba-tiba hasilnya tiba rombongan yang hasilnya negatif, dia pulang ke tanah air, tiba-tiba ini jamaah yang hasilnya positif, siapa yang mau jaga di sana jamaah? Pertama. Terus yang kedua, siapa yang mau rawat jamaah di sana? Gitu. Karena kemarin itu ada jamaah kami juga itu yang tiba-tiba di Indonesia pemeriksaannya itu negatif. Sampai di sana ketika mau pulang kita di swab lagi, itu ada yang hasilnya positif, sehingga dia harus diinapkan di rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Sehingga keluarganya komplain. Ini kesalahan, malah na'udzubillah menyalahkan penyelenggara. Masya Allah. Inilah akibatnya. Makanya kalau ada yang mau berangkat ibadah umroh ataupun ibadah haji, kami siap untuk memberangkatkan, tetapi jamaah perlu tahu untuk mengisi ya surat pernyataan betul-betul siap menanggung resiko, siap menanggung beban, dan tidak dibebankan kepada penyelenggara. Itu saja. Jadi, dan kita ini tidak mau menghalang-halangi orang beribadah, akan tetapi harus tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Arab Saudi. Saya tahu betul, karena saya berangkat kemarin 1 November. Saya berharap kepada jamaah ataupun hadirin dan hadirat yang ingin berniat untuk berkunjung ke sana dan tidak menyalahkan siapa-siapa pun itu, baik menyalahkan dari penyelenggara ataupun dari pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia ini sudah namanya bertabayun ataupun beristima untuk ketika diberangkatkan jamaah ibadah haji ke Baitullah. Olehnya itu kami dari Ampuri sendiri sangat mendukung penuh ya ulil amri kita, pemerintah ya, karena masih memikirkan ya dampak negatifnya dan positifnya ketika jamaah Indonesia ini. Kita perlu tahu itu 50 tahun sampai 90 tahun masih ada jamaah reguler yang ingin berangkat. Kalau misalkan imunnya rendah, imunnya tidak kuat, kira-kira siapa yang... Saya berharap kepada jamaah, marilah kita bersama-sama ya, bersabar. Semoga haji di tahun 2001 ini ditunda ke tahun 2022, memberikan kepada kita hikmah yang jauh lebih besar, dan kita bisa berangkat di masa normal, dan kita bisa beribadah seperti biasanya, dan tidak ribet lagi untuk mendaftar di 3 aplikasi tersebut, baik itu Etmarna, Tawakkalna, ataupun Zairin. Demikian Ustadz yang saya sampaikan. Mendengarkan dari pencerahan dari Kakanda, dari Pak Kabid ya, penyelenggara haji dan umroh ini, Pak Doktor ya Ali Yafid, Masya Allah sudah sangat mendetail lah gitu. Kalau kami dari penyelenggara tersebut ya, kita tahu saat ini adalah kita zero income, bagaimana caranya kita bisa lagi merekrut jamaah dan memberikan motivasi kepada jamaah
agar sekiranya jamaah itu tidak berkurang niatnya untuk berkunjung ke Baitullah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kepada kakanda kita Bapak Ardiansa Arsad LC yang telah menyampaikan dengan begitu lugas ya curahan hati yang mewakili ya seluruh teman-teman di Asosiasi Ampuri ya, bukan hanya di Sulampua tapi ini bisa jadi teman kita asosiasi di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita lihat apa yang dijelaskan itu sama dengan Kepala Kabid kita Bapak Ali Yafid. Jadi subhanallah. Nah, ini adalah informasi pencerahan bagi seluruh jamaah, ya para calon jamaah haji dan umroh. Jadi ketika kita ingin berangkat beribadah haji dan umroh itu tidak hanya bermodalkan niat yang baik dan semangat semata. Ya, tetapi kita juga harus memiliki ilmu. Ya, tentu ilmu fikih dalam ibadah haji dan umroh, dan apa yang tadi ilmu ya informasi yang disampaikan oleh Bapak Ardiansa Arsad ya, subhanallah bagaimana proses keberangkatan haji ya, subhanallah bagaimana resiko-resiko yang harus kita tanggung ketika kita berangkat, sebelum ya pada saat kita berangkat dan yang semisalnya. Ya, tentu karena pandemi Covid ini masih belum ada tanda-tanda ya untuk meredah ya. Barakallahu. Yang ketiga ya, kita akan mendengarkan penjelasan dari gurunda guru kita semua Al Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala ya, bagaimana ya barakallahu fikum apa yang hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di balik judul yang sudah dikritisi menjadi dibatasi bukan dihilangkan ya. Dan mudah-mudahan ada solusi ya, pencerahan ilmu yang Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, juga bisa ikut ambil andil di dalam pertemuan ini bersama Kakanda Dr. Ali Yafid serta Ustadz Ardiansa Arsyad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua, melapangkan hati-hati kita semua dengan hidayah dan petunjuk. Ya, alhamdulillah program acara ini disiarkan secara maksimal ya di berbagai media. Di radio yang kita kelola pun di Makassar ini bukan mencakup wilayah Makassar saja, Makassar dan 8 kabupaten di sekitarnya, serta pulau-pulau yang berada di sekitar Makassar. Di radio Syiar Tauhid Jakarta itu untuk wilayah Jabodetabek, bukan wilayah Depok saja, di Solo, Surakarta dan sekitarnya. Jadi insya Allah ini kita harapkan bisa maksimal memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, memang haji itu salah satu rukun dari rukun Islam, adalah sebuah kerinduan dari hati seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Jadi namanya orang yang sangat rindu, apalagi untuk kadang untuk bisa menunaikan ibadah haji itu dengan banyak pengorbanan. Ada yang kadang Masya Allah dia kumpul dari nol ya sampai mampu untuk berangkat. Ada yang memulai usahanya dari kecil sampai dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngantri bertahun-tahun, begitu tiba waktu berangkat ternyata nggak jadi berangkat. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kesedihan di hati itu. Dan itu adalah hal yang memang lumrah. Hanya saja di dalam kejadian-kejadian yang seperti ini, nah itulah pedoman-pedoman syariat dan bagaimana ketentuan-ketentuan syariat di dalam kondisi yang seperti ini itu penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita cermati. Dan mungkin di dalam hal tersebut ada
pintu-pintu ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Ya. Jadi kaidah dasar di dalam menilai untuk kejadian pembatasan haji ini, itu kaidah dasarnya bahwa yang disepakati di kalangan imam 4 dan juga disepakati di kalangan para ulama dari masa ke masa, dan ini disebutkan di dalam buku-buku akidah, disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah, disebutkan oleh Abu Hatim dan Abu Zar Ar-Razi di dalam Aslus Sunnah yang mereka kumpulkan dari seluruh ulama di berbagai negeri, dan dinukil kesepakatan di banyak buku akidah. Demikian pula di buku-buku yang membahas tentang tata negara dan politik syar'i, itu menyebutkan kesepakatan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu adalah masuk di dalam wewenang pemerintah. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu dipimpin oleh pemerintah dan dari wewenang mereka untuk menyelenggarakan. Karena memang pelaksanaan ibadah haji itu bukan hal yang murni terkait dengan seorang sudah punya kesiapan, mampu berangkat, kemudian dia berjibaku untuk melakukan ibadah. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ini ada kaitannya dengan masalah urusan sebuah negara, sebuah perjalanan, harus ada pimpinan perjalanannya. Kemudian ketika dia tiba di sana, ada hubungannya dengan orang-orang yang selain dari negerinya. Ada hal yang diatur di dalam hal keberangkatannya, kemudian kembalinya. Nah, ini semuanya kan bukan urusan orang per orang, tapi ini masuk di dalam urusan tata negara. Karena itu pemerintahan kita sangat memperhatikan makna ini, dan sudah ada di Departemen Agama, kemudian cabang dari itu pun sudah ada bidang-bidang, malah untuk keamanan dana haji pun sudah dibentuk badan khusus oleh pemerintah, ya, yang harusnya masyarakat tidak ada keraguan di dalam hal tersebut. Nah, ini sengaja saya singgung ya, karena berita hoax di dalam hal itu banyak sekali, ya. Kemudian seluruh hal yang diperlukan oleh umat Islam di Indonesia ini di dalam ibadah hajinya, alhamdulillah itu dipenuhi oleh pemerintah dengan maksimal. Dan itu harus disyukuri. Dasar yang pertama itu, kalau kita bagus mensyukuri nikmat, Allah tambah kita yang lebih bagus. Ya, semoga di masa mendatang ada hal yang lebih baik lagi Allah bukakan. Mungkin sekarang ini karena kondisi pandemi, mungkin yang tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Dr. Ali Yafid, mungkin ada yang tadinya antrinya 40 tahun mundur jadi 46 tahun misalnya. Ya, kita tidak tahu di masa mendatang. Ya, barangkali Allah Subhanahu wa taala catatkan kemudahan, Masjidil Haram selesai semua proyeknya, semakin luas lagi. Ya, mungkin antrian kita 40 tahun berubah menjadi 20 tahun mungkin. Siapa yang tahu tentang hal tersebut? Ya. Jadi pokoknya itu adalah seorang menerima dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah haji itu juga itu dasarnya adalah kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, milik Allah atas manusia kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, tapi diberi ketentuan liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Nah, dari syarat kemampuan itu pokok dari syarat kemampuan itu di tangan pemerintah, mereka yang menimbang. Memang ada hal yang terkait dengan syarat umum pada orang per orang. Kemampuan dalam fisiknya, kemampuan dalam hartanya, ya. Kemudian kemampuan untuk perempuan dia memiliki mahram. Tapi seluruh hal tersebut itu dari pokok yang menentukannya itu dipimpin oleh seorang kepala negara. Nah, itulah yang menjadi panduan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu merupakan titik kesepakatan para ulama dari masa ke masa. Dan itu subhanallah, hikmah syariat di dalam hal tersebut itu terlihat sekali di berbagai kejadian. Jadi perlu diketahui bahwa orang terbatas melakukan ibadah haji di Mekah itu bukan di saat ini saja terjadi.
Ya, di saat ini kan Masya Allah kita bukan tidak haji sama sekali. Bukan tidak ada haji sama sekali, tapi dibatasi. Ya, dibatasi. Ada di sebagian masa terdahulu itu tidak ada haji sama sekali. Tidak ada haji sama sekali. Ya, dengan berbagai kondisinya. Ada yang karena kondisi perang, ada yang karena kondisi sebagian manusia. Waktu itu di masa sebagian wilayah orang-orang Syiah yang membunuhi manusia di jalan-jalan untuk menuju ke Mekah, itu sama sekali nggak ada yang haji. Ada sebagian tahun itu Ka'bah diserang, diruntuhkan, diambil Hajar Aswadnya, sehingga tidak ada dihalangi manusia ke sana, tidak ada haji. Dan beberapa ratus tahun sebelumnya itu ada kejadian sudah masuk ke Mekah para jemaah haji, hanya saja banyak dari jemaah haji itu membawa penyakit dari wilayah India waktu itu, pandemi yang berjalan juga, sehingga disebutkan sekitar 3/4 dari jemaah haji itu bergelimpangan mayat di Arafah di musim haji. Ya, hal-hal yang seperti ini tentunya menjadi sejarah, dan sejarah ini dipertimbangkan oleh pemerintah setempat di Saudi Arabia, dan juga tentunya pemerintah kita mempertimbangkan hal tersebut. Ya, karena keselamatan satu jiwa ini, jangankan banyak jiwa yang jemaah haji, satu jiwa saja keselamatannya itu dipertaruhkan, apalagi ini terkait dengan banyak jiwa. Ya, karena itu dalam sejarah itu dari proses tidak terjadinya ibadah haji itu sudah pernah tercatat hampir sekitar 40 kali atau lebih daripada itu, dengan berbagai udzur, kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Iya, karena itu dasar pokok di dalam hal ini, selain daripada seorang itu selalu menerima ketentuan dan takdir Allah, masalah kemampuan, dan yang kedua adalah seorang itu bagaimana dia mengetahui bahwa wewenang pemerintah di dalam hal ini itu penting. Dan kalau terjadi masalah-masalah yang terkait dengan kebijaksanaan pribadi atau pandangan pribadi, yaitu bertentangan dengan pandangan pemerintah, kita itu selalu menyalahkan pandangan pribadi kita. Kita harus mengambil apa yang dipandang oleh pemerintah. Sebab itu pokok di dalam bernegara. Pokok di dalam bernegara. Ya. Bukan artinya pemerintah itu maksum, selamat dari dosa, enggak. Atau selamat dari kesalahan, tidak seperti itu maknanya. Tapi karena keputusan dari pemerintah itu adalah keputusan yang mencakup banyak orang. Mencakup banyak orang. Dan kalau kita mengikuti pada hal yang mencakup banyak orang, itu lebih banyak keberkahannya. Itu lebih banyak keberkahannya. Makanya di dalam hadits Hudzaifah ibnul Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW memberitakan tentang ujian-ujian dan fitnah-fitnah yang terjadi di masa yang akan datang, maka Hudzaifah bertanya di sebagian kejadian itu, "Ya Rasulullah, pamada ta'muruni in adrakani dalik?" Wahai Rasulullah, apa perintah engkau kalau saya didapati oleh kejadian-kejadian yang seperti itu? Maka Rasulullah SAW berkata kepada Hudzaifah, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Nah, jemaah kaum muslimin itulah negara. Iya, kebersamaan di dalam sebuah negara. Imam mereka itu adalah kepala negara. Ya, jadi sebenarnya sederhana ya. Ini banyak berita-berita miring memang di musim haji ini. Apalagi di masalah penggunaan dana. Sampai ada yang khutbah Jumat, Masya Allah. Nyikat pemerintah di masalah penggunaan dana haji. Ya, ada yang buat ceramah sadis sekali. Ya, tidak rela katanya ada dana haji yang dipakai oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, ini kalimat-kalimat tidak bagus ya. Ini merusak di dalam kebersamaan. Dan seorang itu jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang dia melayangkan tuduhan, sangkaan, ya tanpa bukti. Dan itu akan menjadi pertanggungjawaban besar nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada ribut-ribut masalah itu, santai saja. Kaidah syariat itu yang diberikan oleh Nabi mudah. Kamu bersama imam kaum muslimin dan jemaah mereka, bersama kepala negara dan bersama apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu tegas dari Nabi SAW. Itu jalan keselamatan. Ya, dengan itu akan mudah perkara. Kita tidak dibebani untuk hal-hal yang terkait dengan kebijaksanaan pribadi kita. Kebijaksanaan pribadi itu urusan kita pribadi.
Tapi kalau hal yang terkait dengan banyak orang, itu lebih kita dahulukan. Ya, lebih kita dahulukan. Kemudian hikmah juga, ya mungkin seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Dr. Ali Hafid, itu memang betul ya bahwa fikih di dalam memahami haji itu penting untuk para jemaah kita. Ya mungkin ini karena sudah diundur 2 tahun ini, ya mungkin jemaah haji kita sudah lebih banyak belajar lagi, sudah lebih mumpuni lagi untuk hal itu. Ya, dan lebih pentingnya lagi sebenarnya, dan ini juga obat untuk kesedihan ya dari saudara-saudara kita memang harusnya sudah berangkat haji tahun ini. Ya saya kayaknya kalau ada pemberangkatan, kayaknya saya sudah terdaftar juga untuk berangkat haji tahun ini, Pak. Jadi saya termasuk orang-orang yang bersedih juga sebenarnya kan. Ya, udah berangkat juga. Jadi maksudnya bahwa ada hal yang bisa kita lakukan, syariat itu memberi hal-hal yang besar ya pada kondisi-kondisi yang menimpa. Ya, jadi ada amalan-amalan kalau kita kerjakan itu senilai dengan imalan haji itu. Senilai dengan amalan haji tersebut. Ya. Hal yang pertama itu terkait dengan niat kita. Terkait dengan niat kita. Jadi seorang itu kalau dia sudah berniat untuk haji, ikhlas karena Allah, pengen untuk haji, tetapi dia terhalang karena suatu udzur, maka Allah catat pahala itu untuk dia sempurna. Allah catat pahala itu untuk dia sempurna. Iya. Jangankan orang yang sudah lengkap dananya mau haji, harusnya dia berangkat tahun ini, tapi nggak jadi berangkat. Orang yang belum punya dana saja, orang yang belum punya dana haji, ya tapi dia niat, kalau dia punya dana dia berangkat haji, itu dapat pahala sama dengan orang yang mau haji itu. Ya, karena itu datang di dalam hadits Abu Kabsha Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, di riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kata beliau, innamad dunya li arba'ati nafar. Sungguhnya dunia itu milik untuk 4 orang. Ya, dunia itu isinya 4 orang saja, 4 golongan. Golongan pertama diterangkan adalah seorang hamba diberi rezeki oleh Allah ilmu, diberi rezeki oleh Allah harta pula. Ya. Maka ini dia pakai ilmunya tersebut, hartanya tersebut untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyambung silaturahminya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling tinggi. Nah, golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Adalah seorang hamba Allah beri rezeki kepadanya ilmu, tapi tidak diberi rezeki harta. Ya, dia punya ilmu, pengetahuan, tapi tidak diberi harta. Tidak diberi harta. Tapi dia berkata begini, bahwa sadiqun niyah, dia ini jujur niatnya. Dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Fahuwa bi niyatihi fa ajruhu ma sawa." Maka orang ini berkata, andai kata saya punya harta, saya akan beramal seperti amalan si fulan yang punya harta itu. Iya. Maka apa hukum orang yang kedua ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia ini sesuai dengan niatnya. Pahala orang yang pertama yang punya harta beramal dengan hartanya, dan orang yang kedua tidak punya harta tapi berniat kalau punya harta akan melakukan seperti itu, kata Nabi pahalanya sama. Pahalanya sama. Jadi ini subhanallah hal yang besar ya, hal yang sangat berharga sekali kalau seorang itu meluruskan niatnya, memperbagus dari niatnya. Memperbagus dari niatnya. Iya. Jangan sampai subhanallah lewat kesempatan besar ini, ibadah haji ini, tanpa kita berniat yang indah di situ. Ya, nah, ini akan luput dari ketaatan. Apalagi kalau kita terima dari berita-berita hoax, kita terima dari berita-berita miring, akhirnya merusak hati kita. Bukannya berniat tulus, ingin haji, berniat yang baik, malah hati kadang karena berita-berita ini akhirnya menjadi dendam, menjadi tidak enak dan seterusnya. Ini hati-hati, jangan sampai kita sudah kena musibah, ya kejatuhan tangga pula kan, jangan terjadi seperti itu. Ya, harusnya ketika kita kena musibah ini menjadi kejatuhan tangga kita misalnya, itu menjadi tangga loncatan untuk kita kepada hal yang lebih bagus harusnya. Itu harusnya musibah-musibah yang menimpa atau kesulitan-kesulitan yang menyertai, kita bisa
bermohon kepada Allah, kita bisa beramal, bagaimana hal tersebut bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita. Jangan luput kita dari kebaikan. Kemudian yang kedua, dari amalan yang senilai dengan haji, itu apabila dia belajar ilmu. Kalau misalnya diizinkan dia ke masjid, ya sekarang ini kondisi pandemi ya, nggak diizinkan juga. Tetapi kalau misalnya niat ini ada, nah ini juga akan menjadi bagus untuk dirinya. Karena itu di dalam hadits Abu Umamah, riwayat At-Tabarani di Al-Mu'jamul Kabir, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh." Ya, kata Nabi SAW, siapa yang berjalan ke masjid, dia tidak menghendaki keluarnya itu kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Ini belajar dan mengajarkan ilmu. Maka kata Nabi SAW, untuknya pahala seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Pahala seperti orang yang haji, sempurna hajinya. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, menghadiri sholat berjamaah, dia hadir sholat berjamaah. Ini juga dalam hadits Abu Umamah riwayat Imam Ahmad dan Tabarani, Nabi SAW bersabda, "Man masya ila salatin maktuba fil jamaah fahuwa kahajjah, wa man masya ila salati tatawwin fahiya ka umratin nafilah." Barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat wajib dalam berjamaah, maka itu seperti haji. Dan barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat sunnah, maka dia seperti umroh yang sunnah. Umroh yang sunnah. Dan di sebagian riwayat disyaratkan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dia sudah bersuci, ya lalu dia melakukan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji sedang melakukan ihram. Jadi ada amalan-amalan Allah bukakan untuk kita. Iya. Jadi kalau amalan-amalan ini kita kerjakan, kita hadirkan ruh untuk menanti ibadah haji di situ, ya Allah itu Maha Pemurah. Itu artinya kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala supaya kita disegerakan untuk melakukan ibadah haji tersebut. Maka ini dari ketaatan-ketaatan yang hendaknya diperhatikan. Ya, demikian pula dari amalan yang senilai dengan haji dan umrah, itu terkait dengan seorang yang hadir sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini disebut sholat isyraq. Maka diterangkan di dalam hadits Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi, dan ini haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah," barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit, thumma shalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammatin tammah. Ya. Kata beliau, siapa yang sholat subuh secara berjamaah, lalu setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah matahari terbit dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah, maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna 3 kali disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah 4 amalan. Amalan yang kelima, dari amalan yang hebat juga, terkait dengan dzikir di belakang sholat. Ini sholat 5 waktu kita lakukan di rumah, tapi jangan lupa dzikirnya. Ya, jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthur bil amwal bid darajatil ula wan naimil mukim." Orang-orang yang punya harta itu sudah pergi ya Rasulullah dengan pahala dan derajat yang tinggi. Sedangkan kami ya tidak punya harta. Kata Rasulullah, ada apa? Kata orang-orang fakir ini, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka punya kelebihan harta. Mereka bisa haji, bisa umrah, bisa bersedekah. Kami tidak bisa seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, "Ala uhaddithukum
Ya, inginkah kalian saya ceritakan, in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khairan man antum baina dhahranayhi illa man amila mislahu. Kata Nabi, inginkah kalian saya ceritakan sebuah amalan, kalau kalian ambil amalan ini, kalian akan mengejar seluruh orang yang sudah mendahului kalian dengan harta itu tadi. Ya. Dan kalau kalian lakukan amalan ini, tidak ada yang bisa menyaingi kalian. Dan kalian adalah orang yang terbaik di tengah mereka. Kecuali kalau dia juga beramal sama dengan amalan kalian. Ya. Jadi kalau yang punya harta beramal dengan amalan itu, ya sudah, itu sudah keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Apa amalannya itu? Ya, amalannya mudah. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW, bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dibaca selepas sholat. Itu dzikir yang bisa kita lakukan. Seorang dengannya bisa seperti haji dan umroh. Ya, seperti orang yang punya harta itu, dia bisa haji dan umroh. Nah, ini dari kebaikan yang luar biasa. Dari kebaikan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk seorang hamba. Baik, jadi ini mungkin beberapa solusi dan beberapa hal yang dengannya bisa menjadi suatu pembahasan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang belum bisa berangkat untuk tahun ini. Ya, semoga amalan-amalan ini apabila kita tegakkan dengan baik itu bisa menjadi pengganti. Ya, dan mungkin ada hikmahnya ya, dengan adanya kondisi ini kita menekuni amalan ini dengan baik, itu lebih maksimal kita dalam beramal, berharap sehingga pahala untuk kita lebih besar. Ya, mungkin kalau kita sudah berangkat tahun ini, ya mungkin amalan-amalan ini kita tidak pelajari, kita juga tidak tahu, ya, dan kita luput dari hal tersebut. Ya, dan saya pikir terkait dengan masalah solusi teknis dan sebagainya itu adalah wewenang pemerintah dalam hal ini, dan sudah disampaikan oleh Bapak kita Dr. Ali Yafid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk beliau. Dan ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Wallahu taala alam. Pada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah dengarkan penjelasan beliau, dan Ustaz sudah menekankan ya bahwa solusi yang sangat mudah, dan itu adalah prinsip pokok dari agama kita, agama yang kita cintai ini adalah prinsip kebersamaan. Ya, bagaimana kita semua kaum muslimin selalu bersama ya dengan bimbingan dan arahan dari ya pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz juga memberi motivasi kepada kita. Ya, dan ini mungkin menjadi penghibur bagi seluruh jemaah haji ya dan umroh yang belum bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini karena pandemi COVID. Ya, ada amalan-amalan senilai haji yang bisa kita lakukan, yang tentu sangat besar ya keutamaannya dari ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa ya, walaupun dia senilai haji, tetapi dia bukan pengganti ibadah haji. Jangan sampai kita meyakini, wah ini amalannya senilai haji, nah lalu kami tidak mau haji lagi, tidak mau umroh lagi. Ya, ini pemahaman yang keliru. Baik, barakallahu fikum. Secara umum, ya penjelasan dari 3 pemateri utama sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada para pendengar, ya para peserta. Dan untuk kesempatan yang pertama, ya ini ada salah satu pengusaha tour dan travel ya di Makassar, ya Bapak Rizwan Ilyas, ya Direktur Fatuha Tour dan Travel. Ya, kami persilakan mungkin ingin memberi tanggapan ya atau pula boleh pertanyaan kepada ya pemateri kita, ya salah satu, 2 atau ketiganya sekaligus, ya kepada Bapak Rizwan Ilyas kami persilakan. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang saya hormati
Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Kabid PHU, dan yang saya hormati dan saya muliakan senior kami Ketua Ampuri Sulampua, Ustadz Ardiansa Arsyad LC Hafizahullah Ta'ala, dan yang saya hormati pula host kita di hari ini Bapak Andri Matsa Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang pertama diberikan ke kami. Sebenarnya kami tidak ingin bertanya saja, tidak ingin bertanya, kami hanya mau sharing saja. Secara umum tadi senior kami Bapak atau Al-Ustadz Ardiansyah Arsyad tadi sudah menyampaikan kondisi pelaku usaha travel pada umumnya, khususnya anggota Ampuri. Memang kondisi yang kita hadapi sebagai pelaku usaha, utamanya di bidang travel umroh dan haji ini, memang di musim-musim pandemi sekarang dan regulasi pemerintah yang membatasi kita untuk berangkat atau menyelenggarakan ibadah umroh, memang sangat dirasakan, sangat berdampak kepada kami pelaku langsung dari travel perjalanan ibadah haji dan umroh. Dan dampak itu sangat terasa pada kawan-kawan, dan sebagian dari kawan-kawan sharing kepada kami punya forum, ada yang beralih profesi menjadi koki, menjadi bisnis kuliner. Kemudian ada pula yang banting setir, bahkan ada yang menjadi broker, ya. Ini semuanya adalah dampak yang kita rasakan dan upaya untuk survive di masa saat ini. Dan kami sendiri di Fatuha Amanah Wisata Insani ini juga melakukan di musim pandemi ini, di beberapa cabang kami seperti di Surabaya, kami melakukan melakukan usaha namanya Fatuha Mart, ya. Di masa atau di bulan puasa kemarin kami menjual kurma, kami menjual herbal, kami menjual karpet dan segalanya. Ini bentuk dari survive kami di masa-masa sekarang ini. Dan ada pula di Bandung, di cabang kami atau di kantor cabang utama kami di Bandung, itu kami melakukan survive dengan cara membuka kopi shop. Bang Andri, ini jadi kita buat kopi shop, kita di daerah mahasiswa kita buat warkop lah kalau di Makassar, ya. Dan ini ya bagaimana caranya kita bertahan hidup seperti yang senior kami katakan tadi, Ustadz Ardiansyah, bahwa ya kondisi saat ini memang berat di kami, karena kami sendiri di Fatuha terakhir memberangkatkan jemaah itu di awal tahun 2020. 21 pertengahan, ya. Kami udah 1,5 tahun shutdown ini dalam kegiatan kami di Fatuha. Mungkin itu saja, kami sharing saja, menambahkan curhatan dari senior kami Bapak Ardiansyah Arsyad selaku
dan saya pesankan atau sarankan ke kawan-kawan di masa pandemi ini, di masa kita harus mencari usaha yang lain, usaha yang halal, ya, kita tidak boleh berputus asa. Kemudian niat mulia kita sebagai syafaat perantara menunaikan ibadah umroh dan haji itu adalah niat yang mulia. Kemudian adapun terkait dengan komplain jemaah, ya kita hadapi dengan tulus hati untuk melayani mereka. Seperti yang disampaikan senior kami tadi, bahwa DPD Ampuri Sulawesi Selatan itu justru memberikan solusi bahwa dana itu dimasukkan ke dalam ke bank sebagai jaminan kepada jemaah bahwa dana itu aman, insya Allah. Jadi itu juga kita sebagai pelaku usaha jangan lari atau jangan sembunyi di balik masalah yang ada saat ini, kendala yang kita hadapi, tapi kita harus hadapi, kita sebagai pelayan dari jemaah sampaikan kendalanya, kemudian adapun yang mau mengembalikan atau mengambil kembali dana umrohnya, kita juga tidak ujuk-ujuk untuk menolak atau panik gitu. Tapi kita sampaikan dulu, kita edukasi, kalau memang terburuknya harus dikembalikan, maka kita sebagai pelaku usaha bertanggung jawab penuh kepada dana umat atau dana jemaah. Mungkin para host, para pemateri, jazakumullah khairan kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bapak Rizwan Ilyas, Direktur Fatuha Tour dan Travel. Baik, para pendengar, para peserta Sakinah Indonesiaku, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, Masya Allah, yang mengikuti ya acara kita dengan chat, ya, dengan menulis pertanyaan di chat. Dan alhamdulillah Bapak Kabid ya PHU Bapak Ali Yafid, ini sepertinya di publik ini baik di Japri banyak pertanyaan seputar dana haji, Pak. Subhanallah. Jadi dana haji kita ini subhanallah, ya walaupun ya negara sudah menjelaskan ya, Bapak Anggito Abimanyu dan semisalnya, mungkin Bapak Ali Yafid bisa menjelaskan biar lebih menenangkan hati para pemirsa dan pendengar setia. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Kelvin Andrean ini. Izin bertanya, Pak. Nah, di subhanallah di Zoom ini sebagian kaum muslimin masih ada prasangka ya, menuduh pemerintah korupsi. Nah, ini subhanallah ya. Nah, tentang dana haji ini ya. Jadi banyak yang bertanya tentang dana haji ini. Jadi ketika batal haji ya, dana ini mengendap. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ini? Nah, mudah-mudahan Pak Ali Yafid bisa memberi penjelasan yang menghibur hati kaum muslimin. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Andre. Saya kira memang itu pertanyaan seluruh masyarakat yang biasa muncul. Saya sudah sampaikan tadi bahwa berita hoax tentang saya bilang kemarin udah beberapa yang punya kompeten itu sudah menjelaskan, termasuk Ketua BPKH Pak Anggito Abimanyu, termasuk Pak Dirjen PLT Dirjen PHU itu sudah menyampaikan. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Dewas pengawas BPKH. Kemarin memang kami sudah menyampaikan bertemu dan disampaikan oleh Pak Anggito Abimanyu bahwa sekali seandainya saya bisa tampilkan, tapi ini susah untuk saya tampilkan. Ini ada materinya Pak Anggito Abimanyu tentang dana haji.
ya untuk karena memang dana haji itu aman karena memang ada surat dari LPSC tentang penjaminan dana BPKH. Saya kira lembaga penjaminan simpanan itu sudah dilakukan dan ini lembaga pemerintah untuk menjamin dana haji. Memang anggapan seluruh masyarakat, ya sebahagian masyarakat mengatakan bahwa dana jamaah haji itu dipakai dalam bentuk infrastruktur. Tetapi penjelasan kemarin kami sampaikan bahwa dana haji itu aman sekali untuk dana jamaah karena memang itu sudah ditangani oleh LPSC dan tersendiri di BPKH juga untuk menangani jamaah haji itu. Kemudian menyangkut soalan mungkin mau disamakan dengan peristiwa kemarin, mungkin dana umroh dan sebagainya, saya kira itu jauh lebih perimbangannya antara jamaah umroh dengan jamaah haji yang memang masuk di bank pemerintah, BPS yang bank pemerintah. Saya kira sudah berapa dari mewakili pemerintah menyebutkan bahwa dana haji itu aman. Saya kira ada sebetulnya itu kan bisa dilihat dari nomor rekening dari masing-masing jemaah. Itu tetap ada, tetap eksis di rekeningnya. Kemarin penyampaian ini tanda kutip ya, saya menyatakan bahwa memang sebetulnya real cost dari jamaah kita itu sekitar 72 juta untuk Sulawesi Selatan ya. Untuk penyelenggaraan haji itu satu orang itu real cost-nya, full cost-nya itu sekitar 72. Tapi jamaah membayarnya itu cuma 39,32 juta. Nah, kalau mau diperhatikan sejak yang mendaftar tahun 2010-2011 yang berangkat tahun ini. Jadi sekitar berapa ya? 10 tahun. 10 tahun kalau dana haji yang di setoran awalnya itu sekitar 25 juta. Kalau mau dilihat bunganya itu kurang lebih 7-8 jutaan aja. Dana manfaat untuk pemenuhan istilahnya dana jamaah yang jumlah real cost-nya itu 72 juta itu nilai manfaat dari uang jamaah itu. Tetapi untuk dana setorannya saya kira tidak ada masalah. Itu sebetulnya bisa jamaah kalau ada yang mau silakan mungkin datang ke sini atau mungkin langsung ke BPKH menanyakan dan itu bisa dilihat langsung kalau di rekening itu dana jamaah itu tetap itu. Makanya saya juga mohon maaf tidak bisa terlalu real pemanfaatan dana itu untuk mengantisipasi dana manfaat untuk melengkapi dana jamaah ketika mau berangkat ke tanah suci itu yang saya belum terlalu paham karena mohon maaf saya juga di sini baru sekitar 5 bulanan di haji. Ya, saya dari Kepala Kantor Kementerian Agama bulan 2 tanggal 1 baru saya masuk di bidang PHU Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Yang jelasnya kemarin, insya Allah kemarin Pak Anggito menjamin bahwa dana haji yang terkumpul sampai hari ini itu aman sekali untuk penyelenggaraan ibadah haji berapa tahun ke depan, insya Allah. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang membahagiakan kami semua. Baik, terima kasih jazakallah khair Bapak Ali Yafid. Mungkin Pak Ardian Sarsat ada yang mau disampaikan menanggapi persoalan yang telah disampaikan oleh Pak Ali Yafid. Kami persilakan. Kalau kami sendiri Ustadz itu mengikuti ya, karena Ampur ini adalah anak kandung dari Kementerian Agama. Apa yang disampaikan dari ulil amri kita, ya karena kami dari Ampur ini hanya penyelenggara saja. Kalau misalkan ada izin lampu hijau dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah Arab Saudi, ya kita berangkatkan jamaah, begitu. Ya. Terima kasih Ustadz.
Iya, alhamdulillah. Baik para peserta yang mau bertanya, kami persilahkan. Boleh juga bertanya secara langsung. Silakan di raise hand di aplikasi Zoom. Ya, secara tertulis di screen chat di Zoom kita pada pagi siang hari ini. Ya, sambil menunggu, ya, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Hardana. Ya, subhanallah. Kita baca terlebih dahulu. Bismillah, orang tua kami sudah mendaftar umroh ya dan masuk dalam antriannya. Ya, dikarenakan pertanyaan saya, saat ini pihak penyelenggara umroh tetap melakukan rutinitas kegiatan manasik rutin. Nah, ini mohon nasihatnya. Apakah hal tersebut lazim diikuti mengingat biaya umroh awal pasti akan terpakai oleh pihak penyelenggara? Dan apakah kami sebaiknya meminta kembali uang muka tersebut sampai saatnya tiba untuk diperbolehkan berangkat? Ya, jazakallah khair. Ya, sepertinya ya Pak Ardiansa ini ya masalah teknis. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah, jadi di Ampuri sendiri kita menghimbau kepada teman-teman agar sekiranya dana jamaah umroh itu agar dibukakan ya tabungan bagi jamaah yang telah mendaftar. Contohnya kemarin jamaah kami sendiri dari Arab Saudi sendiri di pemberangkatan di 1 Maret di tahun 2020 kemarin itu sekitar hampir tanggal 3 juga sekitar 65, di tanggal 7 sekitar 82 orang. Dan alhamdulillah semua akomodasi baik itu dari visa itu sudah terbit semuanya. Alhamdulillah. Akan tetapi ketika ada jamaah yang pengen menarik dananya baik di pemberangkatan di tanggal 1 Maret, tanggal 3 ataupun tanggal 7 itu kita akan kembalikan, akan tetapi perlu diketahui harus dijelaskan bahwasanya di pemberangkatan di tanggal itu keluarkan. Contohnya visanya sudah ada. Terus yang kedua isu tiketnya juga sudah ada. Kita lampirkan dan kita perlihatkan kepada jamaah yang ingin menarik dananya gitu. Jikalau kalau misalkan dia tidak menarik dananya, kita suruh bersabar saja. Kalau misalkan dia tidak percaya, kita bukakan rekening atas namanya sendiri di bank yang kita kerjasama, contohnya ya bank-bank yang kita kerjasama tersebut, khususnya bank syariah. Jadi kita bukakan rekening itu di hold. Jadi jamaah itu tidak boleh menarik, apalagi perusahaan itu tidak boleh menarik karena kenapa? Atas nama jamaah itu. Kalau jamaah pengen menarik dananya, agar sekiranya izin kepada kepala bank di mana dana jamaah itu kita tabung. Terus yang kedua di perusahaan. Kalau misalkan jamaah pengen ditarik semua dananya, ya kita perlihatkan semua bukti-bukti yang kita sudah bayarkan. Contohnya visa itu sudah terbit, hotel kita juga sudah bayar. Kalau misalkan dia tidak tarik, alhamdulillah kita juga ada pertimbangan dan keringanan dari pihak stakeholder baik dari provider ataupun muasasah agar sekiranya kalau pemberangkatan selanjutnya itu tidak dikenakan biaya tambahan. Itu pun kalau biaya tambahan dikenakan kalau misalkan pemberlakuan physical distancing. Contohnya kita daftar biayanya 26 juta, itu sekamar berempat. Ketika terbatasan itu kamarnya biasanya double ataupun cuma berdua, tidak boleh berempat. Otomatis ada penambahan biaya. Itu pertama. Terus yang kedua, itu busnya biasanya diisi 50 orang. Kalau misalkan umroh di new normal cuma 20 orang, otomatis ada biaya penambahan di bus akomodasi. Jadi kita menyampaikan kalau ada yang mau narik dananya misalkan full, ya tidak boleh full juga. Kalau misalkan kita sudah perangkatan dengan tanda kutip kita memberikan bukti-bukti yang real bahwasanya visanya sudah tertempel, terus yang kedua bookingan tiketnya juga sudah,
terus bookingan hotelnya juga sudah ada dan sudah kita bayarkan begitu. Akan tetapi saya juga sangat respect kepada teman-teman ini, khususnya di Ampuri, dia seringkali mengadakan manasik ya. Manasik itu dalam waktu ada yang door to door, ada yang lewat online ataupun kunjung, agar sekiranya dipahamkan begitu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ardiansa. Nah, mungkin pemateri kita yang ketiga Al Ustadz Zulkarnain hafizahullah bisa memberi nasihat ini kepada para calon jamaah yang memang banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang ditanyakan ini. Ya, ini bagaimana Ustadz dengan pertanyaan status uang itu? Masya Allah, apakah padahal mereka sudah mengikuti kegiatan manasik rutin atau seperti apa jawabannya menurut fikih agama kita yang mulia? Silakan Ustadz. Baik, jadi kalau dari sudut seorang itu sudah menyerahkan dana untuk akadnya di umroh itu kan dia jual akad manfaat ya. Jadi ketika kita sudah serahkan dan sudah berlalu proses di situ, nah itu sudah menjadi mengikat, ya sudah mengikat. Jadi kalau misalnya minta dikembalikan pun itu tidak bisa dia kembalikan secara total karena memang kegiatan-kegiatan yang berjalan itu di atas dasar kesepakatan berdua. Nah, dan ketika terjadi penundaan ibadah, itu juga bukan kesalahan dari pihak penyelenggara, tapi itu dimaklumi karena pandemi. Ya, jadi memang harus saling pengertian di dalam hal itu. Tapi langkah-langkah yang disebutkan oleh Adrian tadi di mengamankan dana jemaah dan transparansi dalam transparan di dalam penggunaan dana tersebut. Itu saya kira sudah bagus ya dan menarik, Masya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, para pemateri, ada ini seputar vaksin ini, subhanallah. Ya, jadi dari Ibu Nurlina, Ummu Abdillah. Mohon penjelasannya para pemateri. Ini vaksin apakah yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi? Nah, ini siapa yang menjawab ini? Masya Allah. Ya. Baik. Boleh Pak Ardiansa silakan. Ya. Ya. Pak Ardiansa dulu. Untuk saat ini vaksin yang diakui Saudi adalah AstraZeneca sama Pfizer. Anggapan untuk mengadu domba ini bahwasanya Indonesia ini dekat dengan Cina, akhirnya vaksinnya Sinovac. Kalau misalkan Arab Saudi ini dekatnya dengan Amerika, akhirnya Pfizer sama AstraZeneca. Begitu. Makanya Indonesia ini dilarang untuk melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji karena dia ikutnya di Cina, bukan ikutnya di Amerika. Masya Allah. Ini juga Ustadz, ini perlu kita sampaikan bahwasanya ini bukan permasalahan vaksin ya, permasalahan vaksin penjagaan kesehatan. Nah, itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Baik, Pak Kepala Bidang, Pak Dr. Ali Yafid, mungkin ada tanggapan ini soal vaksin ini dari Kementerian Agama. Silakan, Pak. Baik, sebetulnya kemarin sudah disampaikan bahwa persoalan vaksin itu persoalan Kementerian Kesehatan. Saya sangat setuju dari Pak Kiai, kemudian Adinda Ardiansa. Saya kira persoalan vaksinasi saya, apalagi haji itu memang tanggung jawab pemerintah. Persoalan Sinovac, persoalan AstraZeneca, persoalan Pfizer itu kita terima sesuai apa yang diberikan oleh pemerintah. Masalah ini diterima di Arab Saudi atau tidak itu tanggung jawab pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan pihak lain. Tapi saya kira sampai hari ini bukan alasannya itu seperti yang disampaikan tadi oleh Linda Ardiansa. Alasannya tadi kita menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan
mana jamaah. Kemudian memang pandemik pada saat sekarang ini belum reda, masih berlangsung. Itu kekhawatiran kita. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Kiai, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di sini. Pencerahan beliau itu solusi terbaik ya bagi mereka yang belum berangkat. Ya berapa tadi? Amalan. Haji. Ada 5. Ya betul. Ini solusinya sebetulnya selain nanti bagaimana pandemi ini bisa diatasi, itu solusi yang terbaik. Dan ini saya sudah catat. Saya akan nanti sampaikan ketika ada sosialisasi pembatalan haji dan saya juga akan sampaikan kepada jamaah. Ya, Pak, saya juga sependapat dengan hostnya ya, bahwa jangan karena Pak Kiai nyampaikan ini pahala setimbang dengan pahala haji lalu tidak berniat lagi untuk haji. Tidak seperti itu. Untuk yang kita lakukan seperti itu namanya pencerahan, itu namanya melakukan sesuatu yang positif, mengambil hikmah dari pembatalan ini. Dan saya juga sangat setuju. Saya sebetulnya dari tadi saya ketawa-ketawa terus nih karena bahagia bisa hadir di depannya Pak Kiai itu. Pencerahannya luar biasa dari syariahnya yang dia jelaskan. Kalau jemaah dengar ini, saya kira atau masyarakat kontra tentang pembatalan KM 660 itu tidak ada lagi yang mau bahas itu ya. Saya kira memang kita serahkan sepenuhnya karena persoalan haji reguler itu adalah tanggung jawab penuh oleh pemerintah. Sependapat saya sama beliau. Seperti juga disampaikan oleh Adinda Ardiansa, beliau sudah mengalami di bulan Oktober lalu beliau berangkat. Makanya saya sampaikan tadi, ketika jemaah haji hadir bisa diberangkat tahun ini, seperti itu pengetatannya. Itu baru umrah, belum haji reguler loh Pak. Yang jemaah hajinya atau jemaahnya cukup luar biasa. Makanya saya tidak perlu jelaskan lagi manasik sebetulnya ya lebih parah lagi apa yang dialami manasiknya dengan apa yang dialami oleh Dinda Ardiansa pada saat dia melaksanakan ibadah umroh. Itu. Saya kira persoalan vaksin ini kita serahkan ke pemerintah karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kita hanya bisa menerima apa istilahnya berikhtiar dan bersyukur pemerintah bisa memberikan vaksin kepada kita untuk mengantisipasi merebahnya wadah pandemik ini. Itu yang kita lakukan. Kami juga melakukan sosialisasi tentang vaksin ini karena meneruskan kebijakan pemerintah tentang vaksinasi kepada masyarakat melalui Kementerian Agama, melalui jemaah haji. Saya kira seperti itu, Dinda. Terima kasih. Pak Kiai, terima kasih. Ya, baik ya. Masih ada sekitar 7-8 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin guru kita ya akan memberi penutup yang indah, ya nasihat kita, ya termasuk sekalian menjawab soal vaksin ini. Ya masih ada ini soal vaksin ini, ada pertanyaan dari Pak Samsur Pais ini. Bagaimana ini Pak, bukankah vaksin AstraZeneca ini katanya mengandung bahan yang haram? Ini Masya Allah. Ya mudah-mudahan gurunda kita Al-Ustaz Zulkarnain bisa memberi nasihat yang indah untuk menutup ya sakinah Indonesiaku yang indah ini. Ya, kami persilakan. Ya jadi kalau kita selalu menilai sesuatu dari berita yang tersebar, itu memang nggak tenang hidup kita nanti. Tapi kita nilai sesuatu itu dari orang yang ahlinya, sumbernya. Ya, jadi saya kan sudah beri kaidah dasar kan, kalau ada hal-hal orang ribut-ribut apa segala macam, asalnya itu pada apa yang dipijak oleh pemerintah. Itu asal yang kita pegang. So, mereka ada tim, ada banyak hal memastikan semua vaksin pun masuk di negeri ini itu pasti melalui proses, melalui MUI dan sebagainya. Nah, itu kan menjamin dari sudut-sudut tertentu dan itu bukan pekerjaan orang per orang. Jadi saya pun saya nggak bisa periksa masalah itu bukan keahlian saya. Ya, jadi yang berkomentar pun misalnya tentang itu dari mana dia tahu? Jangan sampai kita berdosa lagi bicara tanpa ilmu kan. Baik, kemudian dari sudut sebagian dari bahan vaksin itu memang ada dibahas di pembahasan-pembahasan fikih. Kalaupun dia berasal dari hal yang haram, dia sudah
sudah berproses berpindah kepada hal yang lain, dan itu disebut istihala. Kalau dia istihala dan sudah membentuk dat yang lain, maka itu tidak dihitung lagi kepada dat yang lain itu. Ya, andai kata itu ada, andai kata hal tersebut ada, makanya dalam hal-hal yang seperti itu bukan hal yang patut untuk dipermasalahkan. Kemudian untuk jenis vaksinnya sendiri, ya mungkin masih ada proses pembahasan juga, sebab sebuah hal di dalam sebuah negeri itu kalau misalnya berjalan, itu kan mereka ada evaluasi kan. Ya seperti di Saudi sendiri tadi disebutkan ada 2 jenis vaksin di sana dipakai. Ya saya sendiri dapat informasi dari kawan-kawan karena kebetulan ada sebagian kawan yang menawarkan, biasanya kalau saya masuk Saudi saya pakai visa kunjungan bisnis begitu. Dan mereka berikan informasi bahwa ada salah satu dari 2 vaksin yang disebut tadi itu sama Saudi sekarang malah kalau dia masuk pakai vaksin itu masih tetap dikarantina 2 pekan juga. Jadi kadang kebijaksanaannya itu kadang bisa berubah sesuai dengan kondisi, ya, dan belum tentu jenis vaksin yang tidak dipakai di Saudi tidak diakui oleh Saudi, itu kan lain lagi pembahasannya. Makanya memang betul itu otoritas pemerintah, hubungan lobi antara negara dan sebagainya, itu bukan ranah kita. Karena itu mungkin di akhir dari kalimat ini saya sendiri yang saya pegang di dalam kehidupan ini, dan yang saya nasihatkan kepada seluruh kawan-kawan dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada. Dan itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Itu yang Allah Subhanahu wa taala terangkan melalui Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kita di kondisi apapun, di keadaan apapun, kita menjadi orang yang berberkah. Di mana ada bumi yang kita pijak, ada langit yang meneduhi, di mana kita diberi anugerah dan nikmat oleh Allah hidup di dalam sebuah negeri, kita menjadi warga negara yang baik, menjadi orang yang salih, yang membawa keberkahan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, dari kalimat yang indah di tengah para ulama terdahulu, mereka katakan bahwa andai kata kamu itu menjadi pengikut di dalam kebaikan, itu lebih bagus daripada kamu menjadi pemimpin yang mengajak orang pada kejelekan. Ya artinya kalau kita di dalam hal kita ikut yang baik-baik saja, tidak usah terlalu sering ingin di depan tampil sesuatu, ingin memberi statement seakan-akan dia yang paling jago. Ya kita di belakang-belakang saja itu, tapi dalam hal yang baik yang jelas itu lebih bagus daripada ingin maju ke depan seakan-akan jago tapi dalam hal yang tidak jelas, perkara yang mungkin di dalam hal tersebut bikin orang ribut, bikin masyarakat tidak tenang. Ya akhirnya hal-hal yang seperti itu bisa berdampak juga di dalam kehidupan kita, Kemudian yang ketiga, ya asalnya seorang itu Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan hidupnya adalah untuk beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan pintu ibadah itu Allah bukakan untuk kita di segala keadaan. Termasuk di masa ada cobaan, ada kesulitan seperti di masa pandemi sekarang ini, terbuka pintu-pintu ibadah yang sangat banyak. Mungkin di masa ini ada pintu-pintu ibadah yang kita tidak cermati, mungkin baru bisa sadari ketika terjadi kondisi pandemi seperti ini. Seperti pintu ibadah dalam berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka ini penting ya, karena ini dasar keimanan. Jangan sampai karena musibah ini kita berjelek sangka. Wah ini saya nggak bisa haji. Itu kan berburuk sangka namanya. Ya, kalau misalnya dia katakan saya nggak bisa haji, padahal Allah tetapkan syariat haji itu sampai hari kiamat. Artinya kalau kita bilang nggak bisa haji, atau ini sulit, atau ini, itu kan berburuk sangka namanya. Tapi harusnya kita itu selalu berpikiran positif. Ya, ketika ada hal-hal atau kejadian-kejadian, kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita berbaik sangka kepada manusia. Ya, kepada orang tua kita berbaik sangka, apalagi kepada kepala negara, kepada pemimpin. Ya, dan jangan berucap kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, sekarang juga ini kita sedih juga ya.
sebagian masyarakat, apalagi kadang sebagian anak muda kita, mahasiswa lagi, ya terpelajar, tapi bahasanya itu nggak bagus ya, kalimat-kalimat hujaman, kalimat-kalimat menikam. Ya kalau ingin memperbaiki, ingin membuat baik, beri contoh yang bagus dulu. Ya buat sebuah sebuah karya yang bagus untuk negeri ini, kedepankan, baru bicara, itu enak namanya. Tapi kalau cuma pandai mengkritik saja, lisan tajam, semua orang bisa, di pasar juga bisa itu. Semua orang bisa untuk itu. Yang paling pokok itu bagaimana caranya kita itu memberikan solusi yang bagus, menjadi warga negara yang baik. Ya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita selamat dari orang-orang, itu lebih mending daripada kita terlalu banyak berkasus dengan orang. Kita keluar dari dunia ini dalam keadaan kita selamat, bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lisan kita, baik diri kita, baik hati kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk, dengan orang tua, dengan pemerintah. Maka itulah kondisi yang paling baik yang kita harapkan. Ya wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allah khairan. Ya, wa barakallahu fikum kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi ya, ilmu ya, nasihat untuk seluruh jamaah, seluruh peserta di acara program acara Sakinah Indonesiaku. Dan tentu apa yang disebutkan oleh guru kita itu solusi yang sangat indah ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar berbaik sangka ini akan memunculkan buah-buah kebaikan. Ya, banyaknya kita ketika menghadapi berbagai ujian dan musibah, dan kita selalu kembali ya memuhasabah diri kita. Ya, barakallahu fikum, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini awalnya dengan solusi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga program acara Sakinah Indonesiaku pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ya materi-materi pada hari ini inspirasi, ya subhanallah, motivasi dan kebaikan untuk kita dan teman-teman, tetangga yang tidak hadir pada acara kita kali ini. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, kepada 3 pemateri kita. Yang pertama Bapak Dr. Ali Yafid, SAG MPDI, Kepala Bidang PHU Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua ya kepada Bapak Ardiansa Arsad LC, Ketua Ampuri DPD Sulampua, dan kepada guru kita Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafiz. Ya, kepada seluruh pendukung acara yang telah membantu, menyukseskan dan berkontribusi pada kelancaran kita ya program acara Sakinah Indonesiaku. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم